Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulihi wa malaikatih. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Biharul Anwar juz 75 halaman 15 hadis ke-8 diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntun seorang yang buta berjalan 40 langkah, arba'ina khutwatan, di tanah yang lapang, ala ardin sahlatin, maka baginya emas sepenuhnya yang ia lewati tidak kurang sedikit pun walau seujung jarum. Dan jika dia menuntunnya di tempat yang penuh dengan rintangan, dan dia selamat dari seluruh rintangan itu, maka akan mendapatkan kebaikannya di timbangan kelak di hari kiamat lebih luas dari dunia 100.000 kali lipat. Ausa aminat dunia mi'ata alfin marrotin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Kita kembali dalam pembahasan mengenai 40-40-an. Jadi ini adalah sebuah gambaran pahala orang yang menuntun. Seorang yang buta berjalan 40 langkah. Ada yang di tanah yang lapang, ada juga di tempat yang penuh rintangan. Demikian dahsyat. Said Muhammad Mahdi Bahrul Urum dalam kitabnya mengenai perjalanan rohani yang dianotasi atau diberi catatan kaki oleh Said Muhammad Husain Husaini Tehrani menjelaskan bahwa di sini orang yang buta itu bisa ada dua makna. Makna lahiriah, basornya itu tidak ada. Kemudian makna lain adalah makna batiniah, di mana orang yang buta itu artinya orang yang tidak punya basirah. Jadi sebagaimana menuntun orang yang buta secara lahiriah itu pahalanya luar biasa, maka pahala menuntun seorang yang buta mata hatinya itu sangat luar biasa. Menurut Al-Fakir tentu jauh lebih luar biasa ketimbang orang yang menuntun orang yang buta secara lahir. Karena orang yang buta secara batin tidak punya basirah ini repot. Seringkali mungkin mereka tidak merasa bahwa dirinya tidak memiliki basirah. Jadi kita orang yang harus menuntun orang yang tidak memiliki basirah itu mesti memiliki kesabaran yang luar biasa. Seringkali orang yang tidak memiliki basirah itu juga tidak merasa bahwa dirinya sebetulnya hakikatnya buta. Ini saya sedang bercerita tentang diri saya sendiri ya. Mohon doa para pemirsa semuanya. Seseorang yang tidak memiliki basirah, buta secara batiniah, tidak akan bisa mengaktualisasi potensialitasnya. Dan di dalam riwayat ini disyaratkan bahwa dia harus melalui langkah-langkah. Dan di sini eksplisit disebutkan 40 langkah. Kalau dia belum memenuhi 40 langkah menurut Said Muhammad Husain Husaini Tehrani, walaupun misalnya 20 langkah atau 30 langkah atau 35 langkah, tapi tidak menyempurnakan 40 langkah, maka dia akan kembali ke keadaan semulanya. Untuk melengkapi kebaikan seseorang kepada dirinya, ya, maka sang penuntun itu, sang guru itu harus membawa orang tersebut berjalan di jalan rohani 40 langkah, di mana setelahnya dia mencapai petunjuknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kembali pada riwayat yang kita bahas yang dari Biharul Anwar. Di sini bagi kita yang tidak memiliki basirah, misalnya seperti saya,
mungkin bisa melatih diri dengan melakukan perkhidmatan pada sesama. Misalnya adalah menuntun seorang buta berjalan 40 langkah. Yang saya ini kayaknya belum pernah ya. Mudah-mudahan para pemirsa semua pernah melakukannya, dan kalau belum pernah melakukannya, mudah-mudahan dikaruniai taufik Allah untuk melakukannya. Baik di tanah yang lapang, terlebih lagi kalau di tanah yang penuh rintangan, misalnya menyeberang jalan dan lain-lain. Seperti yang tadi kita bacakan, pahalanya sungguh luar biasa. Tapi mengikuti sunnah Nabi, mengikuti perintah yang ada dalam kandungan riwayat dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, setidaknya sekiranya menuntun orang buta, upayakan minimum 40 langkah. Dengan kita melakukan ihtiram pada riwayat-riwayat seperti ini, insya Allah Allah akan membukakan hakikat-hakikat yang tersembunyi di dalamnya, termasuk rahasia angka 40. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Sebelum kita menginjak bahasan kita lebih lanjut, saya ingin membacakan sebuah riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam Mizanul Hikmah bab tentang al-ma'ruf. Anhu Shallallahu Alaihi Wasallam dakhala abdun al-jannah, ada seorang hamba yang masuk surga, bihusnin min syaukin kana ala tariqil muslimin fa amatahu anhu. Ada seorang hamba yang masuk surga karena pahala menyingkirkan sebuah duri dari sebuah jalan umum kaum muslimin. Wahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Ada lagi riwayat dalam Shawabul Amal halaman 343, man bana ala zohrit tariq ma ya'wi abira sabili ba'athahullahu yaumal qiyamah ala najibin min dzurrin wa wajhuhu yudhi'u li ahlil jannah nuran. Barang siapa yang membangun di sebuah pinggir jalan, sebuah tempat istirahat bagi para musafir, maka Allah akan membangkitkannya kelak di hari kiamat sebagai seorang yang tampan dan wajahnya laksana sebuah permata yang penuh cahaya sehingga menyinari seluruh penduduk surga. Shallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ini mengingatkan kita semua akan orang-orang yang pada Syiar Arba'in Imam Husain membangun berbagai mauqib. Ya, mereka menyambut para tamu Imam Husain sallallahu alaihi yang pada saat Syiar Arba'in tidak punya tempat untuk menginap, dan para peziarah ini dijamu semuanya. Sungguh luar biasa. Wa sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kemudian dari Al-Kafi juz 5 halaman 55 hadis ketiga, man roda an qaumin minal muslimin adiyata ma'in au narin wajabat lahul jannah. Barang siapa yang membela kaum muslimin atas permusuhan orang yang memusuhinya dengan air atau api, maka wajiblah baginya surga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Jadi ini adalah sebuah tips bagi kita semua, sekedar mengingatkan kita semua betapa besar rahmat Allah, betapa banyak jalan seseorang itu bisa selamat. Barangkali bagi kita semua yang nanti mungkin sampai akhir hayat belum mampu melangkah sampai 40 langkah dari kegelapan menuju basirah, mudah-mudahan Allah meluaskan rahmat bagi kita semua, dan kita semua dan keluarga tetap dikaruniai Allah keselamatan hanya dengan rahmat Allah dan bukan dengan selain itu, melalui taufik Allah pada kita semua agar kita mampu berbuat baik pada sesama manusia, berkhidmat pada sesama manusia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Malam ini sebetulnya tema kita masih tetap
40 ya, tentang 40. Di mana tadi di awal kita baca sebuah riwayat dari Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menuntun seorang buta berjalan 40 langkah di tanah yang lapang, maka baginya emas sepenuhnya yang ia lewati tidak kurang sedikit pun walau seujung jarum. Dan jika ia menuntunnya di tempat yang penuh dengan rintangan, dan dia selamat dari seluruh rintangan itu, maka akan mendapatkan kebaikannya di timbangan kelak di hari kiamat lebih luas dari dunia 100.000 kali lipat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa atil faraja ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan beberapa riwayat tentang 40 tahun yang lain. Imam Ja'far As-Shadiq Salatullah wassalamu alaih dalam kitab dari As-Shadiq yang berjudul Al-Khisal diriwayatkan bersabda sebagai berikut. Innal abda lafi fuskhatin min amrihi ma bainahu wa baina arba'ina sanah. Sesungguhnya seorang hamba masih berada dalam kelapangan urusannya antara ia dan umur 40 tahun. Fa idza balagha arba'ina sanah, maka apabila ia telah mencapai umur 40 tahun, auhallahu azza wa jalla ila malaikati. Allah yang maha mulia lagi maha agung mewahyukan kepada para malaikatnya. Ani qad amartu abdi umron. Faqatala faghalizu wasyaddidu watahaffazu waktubu alaihi qali la amalih wa katsirah wa saghirah wa kabirah. Maka apabila ia telah mencapai umur 40 tahun, Allah yang maha mulia lagi maha agung mewahyukan kepada para malaikatnya bahwasanya aku telah memberi umur panjang kepada hambaku dan umurnya telah cukup lama. Maka perberatlah, perketatlah, berhati-hatilah, dan tulislah atasnya amalnya yang sedikit dan yang banyak, yang kecil dan yang besar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi setelah orang umur 40 ini dianggap akalnya, keberadaannya ini sudah cukup sempurna, sehingga sudah betul-betul tidak ada uzur lagi. Kita ketahui kalau balita tuh semua kesalahannya dimaafkan. Anak-anak mulai lebih besar sudah mulai tidak boleh melakukan hal-hal tertentu, apalagi remaja. Nah, untuk orang yang sudah di atas 40 ini, angka 40 ini betul-betul adalah alarm yang berbunyi sangat keras. Ada versi terjemahan lain, mungkin ya, dalam konteks yang lebih kontekstual lah. Mungkin ini bisa dipahami riwayat ini. Kalau manusia itu belum mencapai usia 40 tahun, ya ini masih dalam keleluasaan atau keluasan dan keringanan dari sisi Allah dalam berbagai urusannya. Tapi ketika ia sampai pada umur 40 tahun, Allah Azza wa Jalla itu mewahyukan pada para malaikatnya bahwa aku telah memanjangkan umur hambaku dan kini waktunya telah cukup panjang, maka catatlah amalnya dengan lebih tegas, penuh kehati-hatian. Tulislah segala amalnya yang sedikit maupun yang banyak, yang kecil maupun yang besar. Jadi memasuki usia arba'in, 40 ini adalah boleh dibilang awal masa tanggung jawab spiritual. Seharusnya dimensi spiritual itu sudah tumbuh dengan sempurna untuk mengisi hari-hari menjadi lebih penuh makna dan penuh perkhidmatan pada Allah dan pada sesama manusia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Al-Fakir ini sudah jauh di atas 40 tahun. Para pemirsa semua silahkan mengukur diri sendiri. Kalau yang sudah 38 tahun Masehi, itu kira-kira sudah 40 tahun Hijriah. Di atas itu berarti kita sudah masuk kriteria ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina. Ada riwayat lain dari yang ditulis oleh Sabzawari, Mula di Sabzawari, yang berasal dari Sabzawar, seorang arif besar. Dalam kitabnya Jami'ul Akhbar halaman 330, ya, Imam Ja'far As-Shadiq Salatullah wassalamu alaih
diriwayatkan bersabda, "Idza balaghal abdu salasan wa salasin sanah faqad balagha asyuddah." Apabila seorang hamba telah mencapai usia 33 tahun, maka sungguh ia telah balagha asyuddah, mencapai puncak kekuatan fisik dan kematangan diri. Wa idza balagha arba'ina sanah, dan jika ia mencapai 40 tahun, faqad balagha muntahahu, maka sungguh ia telah mencapai puncaknya. Fa idza zo'ana fi ikhda wa arba'in fahuwa fin nuqsan. Maka apabila ia menurun pada usia 41 tahun, berarti ia telah memasuki masa kemunduran. Jadi 41 ini sudah mulai mundur. Wa yambaghi li sahibil khamsin ayyakuna kaman kana fin nasa. Dan sepatutnya bagi orang yang berusia 50 tahun untuk bersikap seperti orang yang sedang berada dalam sakaratul maut atau menjelang kematian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rasa yang terakhir ini sungguh dahsyat ya. Jadi kalau sudah 50 lebih, salah satu prinsip moral, prinsip akhlak, prinsip spiritual, prinsip perilaku adalah orang yang berusia 50 lebih, atau mungkin kalau dalam umur masa itu 48 tahun lebih, itu dia harus bersikap seperti orang yang sedang berada dalam sakaratul maut menjelang kematian. Ini yang dicontohkan oleh para guru kita semua. Misalnya Allahyarham yang merindukan kematian menjelang akhir-akhir hayatnya dan membuat buku khusus ya menjemput kematian. Buku yang sangat layak untuk dibeli ya, buku kecil, hijau, warnanya, isinya dahsyat. Kalau kita para hadirin, saya anjurkan untuk membacanya, dan kalau yang sudah membacanya mungkin bagus diulang-ulang. Sebagaimana Toba-Tobai juga punya buku mengenai kematian, Syed Abbas Al-Qumi juga punya buku Manazil Akhirah, Kiai Miftah juga mengarang buku tentang itu. Dan guru kita semua, Teng Anwar, juga mencontohkan. Beliau kalau goes itu sering mengatakan kita tuh kemana-mana menggendong ransel kematian. Jadi sepatutnya orang yang berusia 50 ini setiap saat ada dalam kondisi berada dalam sakaratul maut. Bukan dzikrul maut lagi ya. Atau ia bagian dari dzikrul maut yang sangat tinggi. Kalau orang sudah merasa dirinya itu dalam keadaan sakaratul maut dan berbuat seperti itu, pasti dia mencoba berbuat yang terbaik. Setiap mengucapkan sesuatu, dia menganggap itu adalah ucapan terakhirnya pada istrinya, pada anaknya, pada ayahnya, pada koleganya. Dan tentu seseorang yang mendekati kematian tidak ingin meninggalkan kenangan yang buruk. Dia ingin meninggalkan sebaik-baik kenangan sehingga orang-orang itu mencintai dan menyayanginya dan mendoakannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina. Jadi riwayat ini sangat menarik ya. Sampai 30 tahun, 33 tahun orang tuh meningkat dan sampai puncak kekuatan fisik dan kematangan diri, balagha asyuddah. Nah, 40 tahun itu seseorang berada di titik tertinggi dari kesempurnaan dan kedewasaan. Nah, 41 ini ia mulai menurun secara perlahan. Tubuhnya melemah, waktunya berkurang, arah hidupnya berbalik menuju akhir. Dan mestinya secara spiritual itu meningkat. Jadi secara material mulai menurun. Walaupun orang untuk mempertahankan dirinya berolahraga sebaik mungkin, itu sangat bagus, mengendalikan makanan dan lain-lain. Tapi tetap saja, setiap hari bertambah, setelah 40 itu betul-betul kita semakin dekat pada kematian. Dan setelah orang itu berumur 50 tahun ini, Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih memberikan sebuah acuan bahwa orang tersebut seharusnya bersikap seperti seseorang yang sedang berada di ambang perjumpaan dengan Allah. Berada di ambang perjumpaan dengan Rasulullah SAW dan para penjemput pada saat seseorang itu meninggal. Barangkali itu rahasia. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin yang ada di tahiyat sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jadi riwayat dari sabda hari ini sungguh menarik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil athar. Demikian para hadirin semua, kajian masih tentang kajian 40 dari kitab Said Bahrul Ulum yang dilengkapi dengan anotasi dari Syed Muhammad Husaini Tehrani, dan hari ini kita juga melengkapi dengan beberapa riwayat dari Biharul Anwar dan Mizanul Hikmah dan beberapa gagasan dari Allahyarham guru kita semua, Ustadz Jalal dan para guru kita yang lain. Bagi mereka semua Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Marilah kita kirimkan seluruh pahala dari majelis ini untuk seluruh guru-guru kita yang kita sebut tadi. Juga ayah bunda kita, baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita, juga handetolan kita, teman-teman sahabat yang kita cintai, juga seluruh kaum mukminin dan kaum muslimin, al-ahya minhum wal amwat, para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wal akhirin, para syuhada, para sholihin. Mudah-mudahan pahalanya diberikan pada mereka semua. Para ahli kubur, diluaskan kuburannya dengan pahala majelis ini. Seluruh yang sakit mudah-mudahan beroleh kesembuhan dari Allah. Semua yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dikabulkan. Semua yang ingin memiliki sesuatu yang belum dimiliki dan baik untuk dirinya mudah-mudahan dikabulkan Allah. Dan mudah-mudahan semua yang terancam bencana dihindarkan Allah. Dan mudah-mudahan Allah segera memberikan kelapangan pada kaum muslimin, mukminat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di seluruh penjuru dunia, di Indonesia, di Palestina, di Gaza, dan di seluruh tempat. Pula memberi kelapangan pada seluruh umat manusia dan mempercepat kehadiran Imam Zaman ajalallah farajahu syarif dan selalu menghubungkan kita dengan petunjuk dan kasih sayang Yusuf Ali Muhammad, yaitu Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntadzir ajalallah farajahu syarif. Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Allahumma ahni kula faqir. Allahumma ashbi' kula ja'i. Allahumma aksu kula uryan. Allahumma akbibana kula madin. Allahumma farij an kulli makrub. Allahumma ruta kula qarib. Allahumma fuka kula asir. Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin. Allahumma ashfi kula marid. Allahumma sutta faqrona bikinak. Allahumma ghair su'a khalina bi husni halik. Allahumma qwi annatena wa ahlina minal faqr innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.